kita sudah berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Kota bagaimana puskesmas ini betul-betul harus meningkatkan pelayanannya. Harus meningkatkan keberadaannya bukan hanya sebagai sarana rujukan pertama, tetapi harus menjadi rumah edukasi pola hidup sehat bagi masyarakat kita. Masyarakat kita melihat rumah sakit itu kadang ada takutnya. Jadi ketika kami tanya ke masyarakat, kenapa sih nggak mau ke rumah sakit? Karena takut biaya. Menyampaikan bahwa puskesmas itu esensinya sebenarnya adalah memberikan edukasi kesehatan, memberikan pelayanan promotif preventif kepada masyarakat kita. Maka puskesmas ini sangat penting untuk kita tambah jumlahnya, kita optimalkan perannya, ya kan. Kesehatan ini adalah salah satu cara kita untuk menjaga produktivitas masyarakat kita, dan kesehatan ini adalah pondasi utama kita untuk membangun perekonomian yang lebih baik di Provinsi Jawa Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo dulur Jatim semua, jumpa lagi dalam Jatim Channel Podcast DPRD Provinsi Jawa Timur. Dan hari ini kita akan membahas berbagai isu yang pastinya ada di masyarakat dan juga menjadi perbincangan penting juga, menarik, dan tentu Silka tidak hadir sendiri karena Silka menghadirkan narasumber yang luar biasa hari ini, seorang politisi muda, milenial, Mas Cahyo Harjo Prakoso SHMH, anggota Komisi E DPRD Provinsi Jawa Timur dari fraksi Partai Gerindra Dapil Jatim 1 atau Kota Surabaya. Halo Mas Cahyo. Halo Mbak. Gimana kabar hari ini? Insya Allah baik. Alhamdulillah. Oke, terima kasih sebelumnya sudah menyempatkan hadir. Ya, terima kasih juga untuk pertama kalinya ya hadir pertama di kalinya podcast diundang ini ya. Di podcast Jatim Channel ini. Ini kehormatan, kesempatan yang baik lah buat saya juga ini. Tenang, nanti akan sering kita undang Mas Cahyo. Karena kalau ngobrolin sama politisi muda ini sekarang relate banget karena pemilih kita ya banyak anak muda. Kemudian kebutuhan anak muda ini juga banyak. Tapi karena Mas Cahyo ini ada di Komisi E, mungkin hari ini kita bahas soal kesehatan dulu deh. Sebelum nanti kita lanjut ke pembahasan lainnya ya. Hari ini kita akan membahas terkait dengan puskesmas dekat dengan warga sehat. Nah, sebagai tema kita hari ini, kita akan membahas bagaimana sih infrastruktur atau juga bagaimana pelayanan kesehatan yang ada di Jawa Timur saat ini. Dan kalau Mas Cahyo sendiri ngelihat sektor kesehatan kita di Jawa Timur khususnya, hari ini tuh seperti apa? Mungkin dari hasil evaluasi yang kerap kali dilakukan ketika rapat, atau juga mungkin bagaimana kondisi puskesmas di Jawa Timur itu seperti apa, Mas? Terima kasih Mbak ya. Kami kebetulan Komisi E yang merupakan di bidang Kesra dan salah satu mitra kerjanya Dinas Kesehatan. Kami sudah memonitor dan melihat bagaimana keseriusan dan juga keberpihakan pemerintah terhadap peningkatan kualitas kesehatan kita ini sudah sangat baik. Karena kami mengetahui bagaimana pemerintah provinsi ataupun karena kita adalah kepanjangan dari pemerintah pusat, ini memiliki komitmen yang sama dalam mewujudkan salah satu tujuan pembangunan nasional kita. Bagaimana dalam konstitusi kita sudah dimandatkan kepada negara bahwa kita harus, salah satu tujuan nasionalnya adalah melindungi segenap tumpah darah bangsa Indonesia. Dan salah satu caranya adalah bagaimana kita meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan kita. Nah, hari ini pemerintah Provinsi Jawa Timur sangat concern terhadap peningkatan kualitas pelayanan kesehatan kita. Dan yang perlu menjadi catatan kita bersama tidak hanya peningkatan untuk kuratifnya saja, tetapi upaya kesehatan masyarakat melalui kegiatan promotif preventif ini sedang kita galakkan bersama. Sedang menjadi gagasan utama kita. Karena kami melihat ketika kami berdiskusi rapat kerja komisi bersama BPJS Regional Jawa Timur, bahwa anggaran yang perputaran anggaran klaim dari BPJS di Jawa Timur dalam 1 tahun ini menyentuh lebih dari 400 miliar. 1 tahunnya. Maka kalau kita melihat data ini, kita tidak bisa hanya mengandalkan anggaran yang ada untuk pelayanan kuratif. Kita harus menyisihkan anggaran kesehatan kita untuk pelayanan pencegahan, pelayanan untuk memberikan edukasi kehidupan sehat untuk masyarakat kita. Dan ini sudah dilakukan secara regulasi, secara kebijakan politik sudah dilakukan oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur.
Seperti itu. Jadi upaya promotif, preventif tadi yang juga diupayakan supaya ya memang oke lah, misalnya memang masyarakat sakit kemudian kita tangani dengan upaya-upaya kuratif tadi ya, tapi juga promotif dan preventifnya ini yang diharapkan lebih digalakan dan ini juga menjadi tugas dari puskesmas begitu ya, Betul. Mas Cahyo ya. Karena puskesmas ini kan unit kesehatan masyarakat yang terdekat dengan masyarakat. Ini adalah mandat dari undang-undang kita bahwa puskesmas ini harus menjadi sarana rujukan pertama bagi masyarakat kita. Maka peran puskesmas ini sangat penting dan pemerintah provinsi bersama pemerintah daerah dalam hal ini karena memang puskesmas ini di bawah kendali atau ini dari pemerintah daerah atau pemerintah kota kabupaten, kita sudah berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Kota bagaimana puskesmas ini betul-betul harus meningkatkan pelayanannya. Harus meningkatkan keberadaannya bukan hanya sebagai sarana rujukan pertama, tetapi harus menjadi rumah edukasi pola hidup sehat bagi masyarakat kita. Seperti Kalau itu. di Surabaya sendiri, Mas Cahyo, Dapil Mas Cahyo gimana? Dari sisi jumlah, kemudian pelayanan kesehatannya di puskesmas sejauh ini seperti apa kalau di Kota Surabaya? Kalau saya tidak salah jumlah puskesmas Kota Surabaya itu sekitar 60 sekian ya, 63. 63 jumlah puskesmas Surabaya. Ini jumlah yang menurut saya cukup banyak ya, karena kalau kita mengacu regulasi persyaratan minimalnya kan minimal setiap kecamatan harus ada satu. Boleh lebih apabila memang dibutuhkan. Misalkan dikarenakan proporsi jumlah kepadatan penduduk, lalu juga dinamika kondisi kesehatan masyarakat dan lain-lainnya itu akan memperbolehkan untuk menambah jumlah. Dan kalau kita mengacu 63 tadi ini jumlah yang cukup besar dibandingkan kota kabupaten lain di Provinsi Jawa Timur ini sudah sangat baik. Dan ketika kami melihat langsung di beberapa puskesmas di Surabaya, pelayanannya juga cukup baik. Sudah cukup baik, inovasi, kreativitas dari masing-masing kepala puskesmas juga sudah cukup baik. Tinggal kita sebagai legislatif, kita semua sebagai masyarakat juga harus mengawal dan mengingatkan terus puskesmas kita harus tetap profesional, responsif, dan humanis dalam setiap pelayanannya. Nah, itu dia. Dan apalagi kalau Surabaya itu 24 jam ya puskesmas. Iya, infonya ini ya, arahan dari pemerintah kota 24 jam. Ini bagus banget. Karena setahu saya, masyarakat itu jarang sekali yang, bukan jarang ya, masyarakat kita melihat rumah sakit itu kadang ada takutnya. Jadi ketika kami tanya ke masyarakat, kenapa sih nggak mau ke rumah sakit? Karena takut biaya. Takut bagaimana suasana rumah sakit itu ya rumah orang sakit. Padahal bukan itu sejatinya. Esensi dari vaskes kita itu kan sejatinya bukan itu. Tetapi mereka adalah ruang untuk menjaga kesehatan masyarakat kita. Bukan mengobati sebetulnya. Nah inilah peran puskesmas ini sangat penting. Di mana masyarakat dekat dengan lokasinya. Masyarakat merasa tidak takut dan baik infrastrukturnya maupun biaya di puskesmas. Jadi saya rasa ini harus kita optimalkan betul peran puskesmas untuk pelayanan kesehatan masyarakat kita. Jadi memang upaya-upaya itu yang terus digalakan. Tapi untuk APBD di 2026, kesehatan ini masih tetap jadi prioritas, Mas Cahyo? Masih. Secara anggaran? Secara anggaran, secara prosentase masih merupakan salah satu salah satu postur anggaran yang besar di APBD kita di 2026. Meskipun memang tidak sebesar dengan dinas-dinas yang sudah ada mandatory spending, baik dinas kesehatan, sektor pendidikan maupun sektor saat ini PU. Ini juga sudah ada undang-undang yang baru, ada mandatory spending harus berapa puluh % dari postur anggaran keseluruhan kita. Nah, kalau tadi dijelaskan oleh Mas Cahyo bahwa kondisi di Surabaya sendiri di dapilnya Mas Cahyo ini sudah cukup baik begitu, optimal 24 jam, kemudian ada rawat inapnya juga. Otomatis kan ini bisa kita katakan ya semakin dekat begitu dengan rakyat. Tapi kalau di wilayah-wilayah Jawa Timur lainnya, sepengamatan atau hasil evaluasi rekan-rekan di Komisi E, Mas Cahyo? Kalau kami perhatikan memang di beberapa kabupaten kota di luar Surabaya, pelayanan puskesmasnya mungkin bisa dikatakan belum semaksimal Surabaya. Sudah baik tapi belum seoptimal Surabaya. Tentu ini tidak lepas dari keterbatasan fiskal daerah dan juga keterbatasan tenaga medis, tenaga kesehatan yang dibutuhkan oleh
daerah masing-masing. Dan ini Surabaya menurut saya bisa menjadi percontohan untuk daerah lain bagaimana rawat inapnya berjalan dengan baik. Maka di situ ada pelayanan persalinan yang juga baik dan murah, profesional. Saya rasa ini sesuatu yang harus kita kembangkan, harus kita tularkan ke daerah-daerah lain. Tapi sekali lagi, tentu semuanya tidak lepas dari keterbatasan fiskal daerah-daerah masing-masing. Oke, tapi yang sekarang saat ini masih fokusnya pada rumah sakit daerah. Jadi karena misalkan pelayanan puskesmas atau peralatannya ya, teknologi yang dimiliki puskesmas tidak terlalu prima atau tidak sesuai dengan, tidak terlalu mengimbangi kebutuhan perkembangan teknologi, maka kita sekarang sedang mengupayakan dan memaksimalkan konsep sister hospital. Jadi RSUD yang ada di daerah-daerah ini bisa menjadi penyambung rujukan untuk ke rumah sakit daerah utama di Jawa Timur seperti Dr. Sutomo, Dr. Sutomo dan lain-lainnya seperti itu. Jadi itu sedang dikembangkan ya. Tadi apa sister hospital? Sister hospital gitu. Ya ini. Jadi biar nggak numpuk di sini juga dan juga ada penanganan yang komprehensif dan berkelanjutan dalam penanganan kesehatan dan perlindungan kesehatan bagi masyarakat kita. Nah, itu dia. Jadi upaya revitalisasi mungkin ya kita katakan puskesmas atau juga mungkin rumah sakit ini juga terus dilakukan begitu ya. Dari mungkin infrastruktur bangunannya juga fasilitas-fasilitas di dalamnya ya supaya ya bisa memenuhi kebutuhan masyarakat. Ini kalau data yang saya peroleh, Jawa Timur ini punya 960 unit puskesmas. Tapi kita kan penduduknya 39 juta jiwa ya. Iya. Itu berarti kalau menurut Mas Cahyo perlukah ditambah? Tapi kayaknya perlu ya Mas ya? Sangat perlu. Sangat perlu karena sekali lagi puskesmas ini kita tidak hanya melihat mereka sebagai unit kesehatan, unit pelayanan kesehatan masyarakat, tetapi dia adalah sebagai rumah edukasi. Karena amanat dari undang-undang adalah mereka sesuai Permenkes 43 tahun 2019 kalau saya tidak salah, yang mengatur tentang puskesmas, menyampaikan bahwa puskesmas itu esensinya sebenarnya adalah memberikan edukasi kesehatan, memberikan pelayanan promotif preventif kepada masyarakat kita. Maka puskesmas ini sangat penting untuk kita tambah jumlahnya, kita optimalkan perannya, ya kan, kolaborasi antara puskesmas dengan UKS yang ada di sekolah, puskesmas dengan misalkan tempat berkumpulnya masyarakat di daerah, agar pendidik edukasi pola hidup sehat ini betul-betul bisa sampai ke masyarakat kita yang di pelosok-pelosok. Nah, seperti itu dia. Karena saya membaca beberapa literatur kemarin tuh Mas Cahyo terkait dengan penyakit-penyakit tidak menular ya, yang paling banyak sekitar 60-65%. Itu justru banyak diderita tuh hipertensi, kemudian diabetes. Itu kan penyakit-penyakit yang lifestyle ya, yang harusnya itu bisa selesai dalam upaya promotif dan preventif tadi. Dan diabetes itu berdasarkan data WHO, salah satu penyakit yang paling mematikan di dunia. Nah, itu dia. Jangan salah. Itulah kenapa promotif preventif ini sangat penting bagi kita. Dan ini sudah digalakkan oleh pemerintah pusat dengan berbagai upaya, baik upaya program cek kesehatan gratis yang saat ini juga disukseskan oleh pemerintah provinsi dan kota, maupun juga ada kesinambungan dengan MBG misalkan. Bagaimana di situ tujuannya adalah tidak hanya tentang pemenuhan gizi, tetapi juga mengatur gizinya anak kita. Yang biasanya makannya banyak nasinya misalnya, akhirnya mereka membatasi. Karena kita tahu bahwa obesitas, diabetes adalah salah satu penyumbang kematian yang tinggi bagi umat manusia berdasarkan data WHO tadi. Jadi ini juga harus menjadi catatan kita bersama-sama. Nah, itu dia. Jadi bagaimana upaya promotif tadi, preventif untuk gaya hidup. Kan kalau bisa ya orang jangan sampai sakit gitu ya, kan yang kita harapkan begitu ya, walaupun mungkin perputaran karena ekonomi mencegah lebih murah daripada mengobati. Nah, itu dia. Kan? Tapi kadang mindset kita suka dibalik nih Mas. Sekarang oh nggak sakit, nggak dirasa begitu. Orang kadang mikir gini, saya nggak usah cek kesehatan buat apa ya kan? Nanti kalau saya cek, nanti tahu saya sakit. Nanti aja kalau memang udah parah kan gitu. Nah justru kan akhirnya, iya kalau misalkan tertolong, kalau tidak bagaimana? Betul. Tertolong pun biayanya besar. Itu yang tidak kita inginkan. Ini yang dalam beberapa kesempatan kami sebagai Komisi E maupun sebagai bagian dari partai politik terus mengedukasi masyarakat, mengingatkan masyarakat bahwa ini ada program yang baik dari pemerintah pusat dan sangat didukung oleh pemerintah daerah, provinsi, kabupaten, kota. Mari kita manfaatkan dengan maksimal agar kita bisa merubah mindset kita
merubah pola perilaku hidup kita, dan kita bisa lebih produktif lagi. Betul. Karena kalau kita nggak sakit kan kita nggak produktif. Nah itu dia, jadi gitu. mencegah itu lebih baik daripada mengobati. Iya. Apalagi kan dengan program nasionalnya Pak Prabowo kan ada yang cek kesehatan gratis ya Mas, yang setiap ulang tahun itu. Betul, CKG itu. Dan hari ini, dari akhir tahun ini tidak harus ulang tahun. Oke, oh bisa juga ya? Boleh sekarang itu, silakan diperbolehkan. Di puskesmas masing-masing, di unit layanan kesehatan masyarakat masing-masing. Nah ini gunakan kesempatan ini dengan baik, jadi dalam upaya ya preventif tadi, supaya tidak terjadi hal-hal yang kita tidak inginkan begitu ya. Dan ada ini nggak Mas, pembahasan terkait dengan, atau juga mungkin Dinas Kesehatan Jawa Timur sudah menyampaikan akan membangun berapa banyak lagi puskesmas dalam waktu dekat atau mungkin di rentan 2026 ini? Jadi memang kan Provinsi Jawa Timur ini sedang mengalami penyesuaian fiskal. Oke. APBD kita mengalami penyesuaian menjadi sekitar 29 triliun. Yang sebelumnya kalau saya nggak salah sekitar 33-34 triliun, maka ada tentu ada penyesuaian juga terkait postur anggaran dan lain-lainnya. Hingga diskusi di komisi kami memang belum ada pembahasan yang mendalam tentang pembangunan puskesmas baru. Tapi sekali lagi kita tidak melihat bangunannya, tetapi kami melihat bagaimana kita dengan keterbatasan infrastruktur puskesmas yang ada, kita optimalkan dulu perannya. Kita optimalkan dulu kualitas pelayanannya, kita maksimalkan dulu cakupan dari puskesmas kita selama memang mampu dijangkau oleh masyarakat. Puskesmas yang sudah ada mampu dijangkau oleh masyarakat. Tapi kalau memang secara jarak, kalau salah itu ada secara regulasinya ada memang batas jarak minimal, lingkupan luas wilayah minimal dari ataupun maksimal dari puskesmas ini ada. Kalau memang sudah di luar itu memang sangat membutuhkan, ya kita akan upayakan baik melalui anggaran yang mungkin bisa kita sesuaikan ataupun dari pemerintah pusat. Karena bagaimana hari ini pemerintah pusat sangat fokus pada peningkatan kualitas sumber daya manusia kita, salah satunya sektor kesehatan, dan siap untuk membantu rumah sakit baru itu, maupun mungkin bisa dikatakan puskesmas juga akan ada program itu seperti itu. Oke, jadi walaupun mungkin ada ini ya keterbatasan fiskal tadi, ada pengurangan TKD yang dikurangin ya, tapi tidak hanya pengurangan TKD sebenarnya, tapi kita juga ada Undang-Undang Opsi Pajak 2022. Di situ sudah diberlakukan hari ini, dan di mana pajak kendaraan yang dulunya proporsinya 60% masuk provinsi dibalik masuk ke kota kabupaten. Ini juga mengalami penurunan pendapatan akhirnya kita dari sekitar 2 triliun kalau nggak salah dari situ. Oke, itu PR lain lagi ya. Mungkin ini yang komisi yang terkait dengan BUMD dan lain sebagainya ini punya tugas komisi besar C ya. Biasanya Komisi itu. C ya punya tugas besar tuh untuk bagaimana mendorong BUMD kita supaya pendapatan itu tidak lagi banyak porsinya dari pajak kendaraan, tapi justru dari BUMD kita. Oke, Mas Cahyo kembali ke puskesmas ini sendiri tadi. Pernah nggak atau pernah tidak disampaikan Dinas Kesehatan terkait dengan pemetaan bahwa ada beberapa daerah di Jawa Timur khususnya yang memang misalnya kondisi puskesmas itu belum optimal atau juga mungkin bagaimana layanan kesehatan karena misalnya tidak bisa beroperasi 24 jam atau jumlah dokternya terbatas dan lain sebagainya? Kalau hingga hari ini saya jujur saya belum ya, karena memang puskesmas ini kan mayoritas sistem kendali atau hierarkinya ini kan ke Dinas Kesehatan Kabupaten Kota. Kami pada prinsipnya Dinas Kesehatan Provinsi bersama DPD Jawa Timur lebih dalam hal monitoring saja, monitoring dari kinerja masing-masing dinas maupun khususnya juga RSUD sebetulnya yang menjadi memang proporsi kewenangan kami. Tapi saya lihat teman-teman di Komisi E juga sudah memonitor bagaimana kondisi puskesmas yang ada di wilayah dapil masing-masing. Termasuk kami di Kota Surabaya, kami sudah berdiskusi dengan Dinas Kesehatan Surabaya bahwa kita harus mensukseskan program dari pemerintah pusat, kita harus meningkatkan pelayanan
eh, puskesmas kita, karena sekali lagi masyarakat kita butuh kita, masyarakat Surabaya butuh kehadiran dari pemerintah. Betul. Salah satunya adalah dari sektor pelayanan kesehatan tadi. Oke, kalau Perda Kesehatan kita masih rujukan pada yang tahun 2016 itu ya, Mas Cahyo? Iya, Perda 2 nomor 2 2016 ya, tentang kesehatan. 2016. Jadi masih belum ada pembaruan ya, Hingga dan hari ini mungkin belum, karena belum ada urgensi juga ya? Iya, karena kami lihat di Perda tersebut masih sesuai dengan kebutuhan hari ini, tetapi kami tetap membuka ruang diskusi dengan para akademisi, tokoh masyarakat, maupun juga tenaga medis yang ada, apakah harus ada penyempurnaan baru, ada penyesuaian, agar kita bisa membangun ruang kebijakan yang betul-betul berpihak kepada masyarakat, memberikan pelayanan yang responsif kepada masyarakat, karena sekali lagi fungsi kita adalah sebagai pelayan masyarakat. Nah, itu dia. Nah, ini nih cocok nih politisi milenial nih mewakili suara masyarakat ya, khususnya juga mungkin teman-teman muda. Mas Cahyo silakan diminum terlebih dahulu ada sambil isinya, kita saya kira ngobrol. properti. Bisa, monggo. Oke, karena memang bicara sektor kesehatan atau sektor-sektor yang fundamental ya, mendasar kesehatan pendidikan tuh memang ya nggak ada habisnya, karena mungkin problematika pun juga banyak ya. Kalau Mas Cahyo sendiri biasanya kalau reses gitu ke dapil, apa nih keluhan yang paling sering disuarakan masyarakat, termasuk soal kesehatan kah? Iya, salah satunya kualitas pelayanan kesehatan, khususnya di rumah sakit sih sebenarnya. Kalau di puskesmas, alhamdulillah kami dengar dari aspirasi masyarakat semuanya baik semua, sudah berjalan dengan baik di Surabaya. Hanya terkait dengan RSUD biasanya. Apa tuh Mas yang paling banyak dikeluhkan? Antrinya panjang, katanya gitu panjang. Kan. Atau dianggap tidak kurang profesional bahasanya. Padahal ketika kami konfirmasi kepada direksi RSUD se-Jawa Timur, khususnya yang ada di wilayah Surabaya, beliau-beliau ini sangat profesional sebetulnya, memiliki komitmen yang tinggi untuk memberikan pelayanan terbaik. Tidak ada satupun, saya rasa, tenaga medis ataupun juga pimpinan dari rumah sakit yang ingin ada korban jiwa, ada masyarakat yang ditelantarkan. Ini semua memang semata-mata karena memang penumpukan pasien, lalu juga penumpukan kondisi masyarakat kita di rumah sakit yang memang ini, dan mungkin terkait permasalahan BPJS. Mungkin ada yang tidak tahu bahwa mereka BPJS-nya nggak aktif, akhirnya ada permasalahan administrasi dan lain-lainnya. Saya rasa ini suatu yang wajar ya dalam proses pelayanan publik, pasti ada tantangan, ada permasalahan, tapi kami sudah menyampaikan dan pihak Rumah Sakit Daerah se-Jawa Timur sudah berkomitmen untuk terus meningkatkan pelayanan, terus meningkatkan profesionalitas pelayanan agar sekali lagi mereka sebagai salah satu tumpuan mewujudkan tujuan pembangunan nasional kita, yaitu melindungi segenap tumpah darah bangsa Indonesia, ini betul-betul bisa diwujudkan. Gitu. Sesuai dengan amanat undang-undang kita ya. ya. Amanat undang-undang kita itu menitipkan dua hal yang sangat penting dan menjadi pondasi kemerdekaan kita, pondasi kita sebagai bangsa yang maju. Satu, mencerdaskan kehidupan bangsa. Kedua, melindungi segenap tumpah darah bangsa Indonesia. Jadi kesehatan dan pendidikan itu hal yang sangat urgent. Ya, betul. Dititipkan oleh para founding father kepada kita. Oke, fundamental banget lah ya bisa kita bilang. Dan tadi ternyata gerak cepat ya, maksudnya Mas Cahyo ketika ada aspirasi terkait dengan antrian dan lain sebagainya, kemudian itu sudah dalam bentuk rekomendasi, direkomendasikan kepada rumah sakit terkait supaya pelayanan lebih cepat. Betul. Ada ini juga nggak Mas Cahyo, pantauan atau mungkin pengawasan terhadap sistem, kayaknya sekarang semua sudah mulai digitalisasi ya? Iya. Nah ini gimana? Adakah hasil evaluasi atau selama pengawasan itu gimana? Optimalkah? Sekarang sudah cukup baik ya. Jadi ada sistem pendataan informasi dari setiap pasien RSUD. Jadi ini terintegrasi semuanya. Akhirnya kita bisa tahu bagaimana kita bisa tahu memonitor setiap perkembangan kesehatan dari masyarakat kita. Ini penting. Dan ini juga tidak hanya PR dari mungkin RSUD, tetapi juga PR dari puskesmas. Bagaimana fungsi puskesmas sebagai pelayanan terpadu, pelayanan kesehatan terpadu, berkesinambungan dan berkelanjutan
ke tingkat yang lebih tinggi ini harus berjalan. Ya. Semuanya ini harus ada kolaborasi, RSUD, puskesmas, semuanya harus ada kolaborasi agar kita bisa maksimal memonitor kondisi kesehatan masyarakat kita. Itu sebenarnya yang juga saat ini sudah berjalan dengan baik di bawah pemimpinan pemerintah provinsi, seperti itu. Karena ya kecepatan itu menjadi kunci ya kalau hari ini ya, Mas Cahyo ya, apalagi dengan tadi keluhannya sepertinya dari dulu antrian, kemudian pelayanan, otomatis kan kecepatan itu menjadi penting hari ini, apalagi sekarang digitalisasi mungkin memudahkan masyarakat. Saya beberapa waktu terakhir, alhamdulillah sih nggak pernah ke rumah sakit ya, Mas Cahyo ya. Kalaupun ke sana pasti hanya menjenguk dan lain sebagainya. Berarti nggak pernah cek kesehatan gratis ya? Nggak pernah cek kesehatan itu rutin? Kemarin sempat tahun lalu, karena memang ada pemberkasan yang dibutuhkan kantor, jadi cek di rumah sakit ini Menur. Nah sekarang kan sudah tidak. Bagus itu. Ini kan rumah sakit itu jiwa saja kan. Bagus, betul. Nah, itu merupakan mitra kerja kami juga kebetulan. Oke. Di sana bagus pelayanan umumnya. Mereka sedang mengoptimalkan pelayanan umumnya juga. Tidak hanya tentang pelayanan jiwa. Bagus kok. Iya betul. Saya juga kemarin ke sana juga pelayanannya cukup cepat, tapi saya nggak terlalu memahami bagaimana yang dengan prosedur penggunaan BPJS dan lain sebagainya. Apakah itu juga sudah terdigitalisasi atau bagaimana? Mungkin itu juga bisa memudahkan masyarakat ya, kalau memang semuanya bisa terintegrasi dengan baik. Riwayat penyakit tidak harus kemudian cek lagi untuk mengetahui semua sudah terekam medisnya. Betul. Gitu jadi digitalisasi tidak hanya tentang kita mempercepat pelayanan publik, tetapi juga mempermudah kita memotret kondisi masyarakat kita. Apa kira-kira tren penyakit yang ada di masyarakat kita. Maka disitulah kita bisa membuat suatu kebijakan pencegahan, tindakan mitigasi terjadinya lonjakan jumlah pasien yang karena ini. Misalkan karena pola hidup, misalkan suka makanan manis, maka kita kan harus ada antisipasinya. Masyarakat kita sekarang mulai ke gadget, maka pasti kan ada efek negatifnya juga di situ. Nah ini seperti apa? Oke, menarik nih, kebetulan tadi Mas Cahyo menyinggung soal itu tadi minuman manis, gula, itu kayaknya perlu, kalau menurut Mas Cahyo nih, perlu nggak sih Mas kita susun regulasi gitu ya untuk misalnya pembatasan penggunaan atau konsumsi gula dalam minuman kemasan misalnya, atau juga tadi penggunaan gadget dan lain sebagainya. Membatasi konsumsi gula itu membatasi hak asasi manusia. Gitu ya? Iya, nggak bisa kalau itu. Tapi mungkin setiap makanan yang kita konsumsi harus mencantumkan kandungan gizi mereka. Maka masyarakat harus waspada dengan cara itu. Meskipun ya nggak sedikit juga masyarakat yang makan sesuatu nggak ngelihat kandungan gizi yang ada di belakangnya dan lainnya. Atau ini mungkin memperbesar pajak minuman manis gitu ya, mungkin ya itu bisa menjadi salah satu solusi. Karena kemarin juga data termasuk penyakit gula atau diabetes itu banyak dialami oleh anak-anak. Begitu. Kalau dulu kan mungkin di usia lanjut begitu ya, yang memang pola hidupnya dalam rentan berapa tahun, tapi sekarang bahkan anak-anak pun juga bisa terkena sangat penyakit suka itu. soalnya makanan manis hari ini kan. Dan tenan-tenan penjual makanan manis itu sangat banyak sekali. Betul. Baik di sekolah maupun di pusat perbelanjaan dan lainnya. Dengan berbagai variasinya Dengan berbagai variasinya. Dan ini kan tentu menyebabkan apa Mas, permasalahan baru sebetulnya ya kadang-kadang. Jadi semakin kompleks. Dan ini sedang kita monitor bagaimana pola hidup masyarakat yang saat ini sangat suka mengkonsumsi makanan manis. Termasuk saya juga, termasuk ya kan. Dan sekarang saya sudah membatasi juga karena dampak negatifnya sangat luar biasa. Tidak hanya tentang potensi diabetes, tetapi juga mengurangi produktivitas kita kalau terlalu banyak makan manis itu kan seperti itu. Nah, Mas Cahyo ini kan dulu mantan atlet ya? Iya. Nah, ini kan pasti pola hidupnya sehat banget gitu. Mungkin juga bisa tips nih buat dulur Jatim yang masyarakat di dapilnya misalnya, bagaimana kemudian menjaga pola hidup yang sehat supaya ya kaitannya dengan kita tadi, memang pemerintah berupaya dengan puskesmasnya, dengan fasilitas kesehatannya terus dioptimalkan begitu, tapi juga dari dalam diri masyarakat ya harus dibantu dengan bagaimana kita mempunyai gaya hidup atau pola hidup yang sehat gitu. Jadi kuncinya kan kita
satu harus bisa, kalau bahasa Jawanya ngukur awak kan bahasa gitu. Mana waktunya istirahat yang pas, makanlah yang secukupnya kan seperti itu. Jangan berlebihan. Itu nanti kita akan bisa mengatur kesehatan dari diri kita sendiri. Gitu sih. Diseimbangkan aja gitu. Karena kalau saya ngasih tips tentang pola makan, kok saya juga makannya juga banyak sebetulnya gitu loh. Oke. Kedengarannya simple gitu ya, tapi kadang dipraktekinnya susah gitu ya, karena godaan dengan minuman manis, makanan gorengan dan lain sebagainya, itu juga kemudian terkadang menjadi permasalahan tertentu. Oke, terkait dengan pelayanan, Mas Cahyo tadi, kalau kesehatan ibu dan anak, kemudian lansia, dan layanan-layanan lainnya, Mas Cahyo sendiri melihat gimana kalau sejauh ini di Jawa Timur? Kita saat ini juga fokus pada hal tersebut ya. Kebetulan kami juga di Komisi E sering sekali mendiskusikan dengan dinas terkait, tidak hanya dengan dinas kesehatan, tetapi juga dengan dinas sosial, dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, dan juga seluruh dinas terkait tentang bagaimana kita harus menjaga kelompok rentan yang ada di Jawa Timur. Betul. Perempuan, anak, lansia, disabilitas, mereka harus diberikan perhatian lebih oleh negara, dalam hal ini pemerintah provinsi. Baik dalam hal pelayanan kesehatan, dalam hal pelayanan pendidikan, ataupun pemberdayaan lainnya yang bisa meningkatkan produktivitas dan kehadiran mereka. Ini sudah berjalan dengan baik. Bagaimana pemerintah provinsi, sekali lagi saya sangat mengapresiasi bagaimana pemerintah provinsi, Ibu Gubernur, yang selaras dengan semangat dari Bapak Presiden Prabowo sebagai pimpinan di pemerintah pusat untuk terus meningkatkan pelayanan peningkatan kualitas sumber daya manusia kita, khususnya untuk kelompok lansia, disabilitas, dan lain-lainnya seperti itu. Dan hari ini kita sedang mengupayakan menyempurnakan regulasi baru terkait disabilitas juga. Seperti itu. Yang kaitannya dengan apa? Pelayanan bagaimana publik kita atau betul-betul meningkatkan segala aspek pemberdayaan terhadap mereka. Kita harus memberikan ruang yang sama kepada semua kelompok rentan yang ada di Jawa Timur. Mereka sama-sama masyarakat Indonesia, betul. Kita harus berikan ruang bagaimana mereka bisa mendapatkan akses pendidikan yang baik, kesempatan kerja yang baik, mereka juga akses kesehatan yang memadai, itu harus menjadi perhatian kita. Jadi ini rancangan perda baru ya, atau revisi dari perda yang sudah ada? Revisi. Revisi. Oke. Penyesuaian, termasuk kemarin kan kami sudah terkait BPBD dan juga perlindungan perempuan dan anak. Ini juga sudah kami ketok di paripurna tentang penyusunan final rancangan perda yang baru itu. Itu juga merupakan perubahan dari perda yang sebelumnya untuk menyesuaikan dengan perkembangan zaman yang saat ini, perkembangan bencana, perkembangan kasus terhadap perempuan dan anak gitu, dan lain-lainnya. Progresif dan ya memang itu yang kami harapkan begitu ya. Jadi kawan-kawan di kelompok rentan, disabilitas, ibu hamil, perempuan, anak itu juga terakomodir. Bagaimana fasilitas pelayanan dan lain sebagainya itu mereka tetap terpenuhi. Dan Mas Cahyo, kembali tadi terkait dengan puskesmas. Memang dikatakan sebetulnya puskesmas adalah inti dari tugas-tugas promotif dan preventif tadi. Tapi sejauh ini memang lebih banyak porsi anggaran itu di kuratif gitu ya. Dan ke depan apakah ada misalnya rekomendasi untuk kemudian menyisihkan berapa persen dari porsi anggaran itu, ayo mulai sekarang kita benahi dari awal, mulai dari promotif preventif gitu, atau seperti apa? Ya, ini sudah pernah kami sampaikan, khususnya dalam rapat kerja pembahasan APBD 26 tahun 2026 bersama Dinas Kesehatan, RSUD se-Jawa Timur, dalam beberapa kesempatan lalu. Kami sampaikan bahwa kita harus mengubah pola mindset kita. Kita harus menyamakan semangat kita dengan pemerintah pusat. Bagaimana Bapak Presiden sekarang sangat concern terhadap upaya peningkatan kesehatan melalui upaya promotif preventif, maka kita sebagai pemerintah daerah, sebagai kepanjangan pemerintah pusat harus menyukseskan itu, harus mendukung dengan semaksimal mungkin. Dan ini sudah menjadi komitmen bersama dengan keterbatasan fiskal dari pemerintah daerah.
akan berkolaborasi dengan RSUD yang ada di Jawa Timur. Bagaimana mungkin bisa bagaimana mengupayakan adanya kegiatan-kegiatan edukasi kepada masyarakat kita. Ini sangat penting, khususnya edukasi kepada anak-anak kita di sekolah, kolaborasi dengan UKS. Itu juga penting. Bagaimana puskesmas menjadi ruang untuk memberikan edukasi pada kelompok masyarakat di kampung-kampung, tetapi sekolah juga memberikan edukasi kepada anak-anak kita di sekolah. Betul. Maka dengan adanya dua program yang saling bersentuhan ini, yang dilakukan secara komprehensif, masif, dan berkelanjutan, maka kita betul-betul mampu membangun pola hidup baru bagi masyarakat kita, yaitu masyarakat yang hidup dalam, ya bisa dikatakan hal-hal yang sehat dan positif seperti itu. Menarik, saya sepakat tadi bagaimana kemudian bekerja sama dengan UKS untuk mengedukasi sejak dini. Jadi UKS gitu itu jangan tidak hanya menjadi tempat kita berobat kalau sakit. Iya. Ya Kalau kan? dulu zaman saya tempat kita bolos. Sama. Pelajaran, Ya kan? Kalau merasa ini susah ini kayaknya ya sudah. Iya, ke UKS aja deh. Iya gitu. itu pura-pura jatuh kan lebih gitu langsung ke UKS. Sama aja sih. Nah, ini kan ke depan ini yang kita harus proaktif. Ke depan. Dalam pelayanan publik kita harus lebih proaktif lagi. Karena sekali lagi masyarakat kita pasti memiliki banyak kendala untuk melakukan upaya proaktif dari mereka sendiri. Maka kita yang sebagai pelayanan publik yang harus lebih proaktif, lebih maksimal dalam menjalankan fungsi kita. Oke, menarik perbincangan kita terkait dengan layanan kesehatan yang terus diupayakan, dioptimalkan dengan fungsi Mas Cahyo dan rekan-rekan di Komisi E, pengawasan, juga bagaimana tadi menyusun porsi anggaran bahwa kesehatan ini tetap memiliki porsi yang besar, gitu ya, menjadi program prioritas, dan juga tentu dengan perda-perda yang saling berkaitan tadi terus diupayakan untuk bisa mengakomodir semuanya, khususnya yang terkait dengan pelayanan-pelayanan kesehatan. Mas Cahyo, ini kan sekarang kalau data yang saya peroleh ya, ini biaya pendaftaran itu melalui Perda Surabaya, Kota Surabaya tahun 2023 itu sekarang menjadi 20.000, dari awalnya 5.000. Pemeriksaan gigi naik jadi 20.000. Nah, Mas Cahyo tahu kah terkait dengan itu? Belum. Iya, saya juga baru baca. Soalnya saya warga Sidoarjo, bukan warga Surabaya, jadi saya kurang paham. Iya. Tapi tanggapan Mas Cahyo gimana? Kalau dengan ini ya, misalnya ada kenaikan harga, tapi juga ada kenaikan pelayanan otomatis dan lain sebagainya. Kalau tanggapan Mas Cahyo? Saya rasa begini, ketika pemerintah kota menetapkan adanya peningkatan retribusi untuk pelayanan kepada masyarakatnya, mari kita lihat tidak hanya tentang peningkatan retribusi angkanya, tetapi apakah ada korelasi dengan peningkatan mutu pelayanan mereka. Kalau misalkan ada peningkatan harga seperti itu, tapi mungkin teknologinya, lalu juga konsep pelayanannya, sumber daya manusianya yang lebih profesional, humanis, dan lebih responsif, saya rasa masyarakat akan menerima hal itu, saya rasa. Karena pada intinya kan masyarakat itu ketika mereka membayar pajak, membayar sesuatu, mereka yang diinginkan adalah mendapatkan sesuatu yang maksimal kepada mereka. Kalau pandangan saya, selama itu angka yang bisa dikatakan wajar, karena hingga hari ini tidak ada protes, ya kan, tidak ada suara yang belum sampai ke saya nggak tahu, tapi hingga hari ini belum ada suara yang sampai ke saya, dan mungkin pelayanannya juga sudah cukup baik. Saya rasa ini tidak ada masalah. Yang penting peningkatan retribusi harus sebanding dengan peningkatan pelayanan yang jauh lebih baik daripada peningkatan retribusi itu. Harus berkali-kali lipat daripada itu. Menurut saya itu suatu hal yang bisa dimaklumi sih sebetulnya gitu. Oke. Dan juga mungkin masih batas wajar ya dengan biaya. Periksa gigi 20.000. Masih oke ya kayaknya. Iya, masih oke, betul. Cuman mungkin dari yang awalnya ini 5.000 gitu, tapi 20.000 juga masih oke. Apalagi misalnya dengan pelayanan yang prima gitu ya, yang diberikan kepada masyarakat. Oke, mungkin terakhir Mas Cahyo, harapan mungkin untuk sektor kesehatan kita tidak hanya dengan bagaimana fasilitas
vaskes tingkat pertama atau puskesmas dan lain sebagainya, tapi secara menyeluruh sektor kesehatan kita di Jawa Timur ini bisa optimal begitu. Silakan. Ya, cita-cita kita untuk menjadi bangsa yang maju, menjadi Indonesia Emas 2045 itu tidak lepas dari pondasi utamanya adalah dari peningkatan kualitas sumber daya manusia kita. Maka kami berharap ke depan pemerintah provinsi ataupun pemerintah daerah di Jawa Timur betul-betul memiliki komitmen dan konsistensi dalam hal memberikan peningkatan pelayanan kesehatan kepada masyarakat kita. Masyarakat kita ini butuh pendampingan dari kita. Kesehatan ini adalah salah satu cara kita untuk menjaga produktivitas masyarakat kita, dan kesehatan ini adalah pondasi utama kita untuk membangun perekonomian yang lebih baik di Provinsi Jawa Timur. Karena itu kami sudah melihat bagaimana komitmen dari pemerintah Provinsi Jawa Timur yang sudah sangat baik, tinggal bagaimana kita bersama-sama konsisten menjaga kebijakan, postur anggaran, dan juga regulasi yang sudah ada ini betul-betul berdampak positif dan maksimal pada masyarakat. Dan kami juga butuh partisipasi aktif dari semua kelompok masyarakat, dari semua stakeholder terkait, dari semua pihak, bahwa bagaimana kita terus meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan kita. Oke, baik. Terima kasih banyak Mas Cahyo, luar biasa insight-nya, terkhusus untuk sektor kesehatan di Jawa Timur sendiri ya, bagaimana puskesmas itu betul-betul bisa dekat dengan masyarakat. Sekali lagi terima kasih Mas Cahyo Hardjo Prakoso, SHMH, anggota Komisi E DPRD Provinsi Jawa Timur dari fraksi Partai Gerindra, Dapil Jatim 1 Kota Surabaya, sudah bergabung bersama kami. Lain waktu kita tunggu datang lagi ya Mas. Oke, kita bahas isu-isu lainnya nih yang ada di Komisi E. Dan untuk dulur Jatim semua, terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Silka Suarizona, sampai jumpa.